Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Ibu Diah Astuti. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat walafiat dan semangat belajar dari rumah. Pada mata pelajaran otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan kali ini, kita akan membahas kompetensi dasar 3.14, menerapkan persiapan penyelenggaraan pertemuan atau rapat, 4.14, melakukan persiapan penyelenggaraan pertemuan atau rapat. Adapun tujuan dari KD ini, setelah mempelajari kompetensi dasar ini, diharapkan siswa dapat mengidentifikasi pengertian rapat, mengidentifikasi jenis-jenis rapat, menganalisis syarat menyelenggarakan rapat, dan mengidentifikasi tipe peserta rapat. Nah, bagaimana anak-anak sudah siap untuk belajar? Baik, kalau begitu silakan kalian berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing sebelum memulai pembelajaran ini. Nah, anak-anakku sekalian, mengawali pembahasan ini, kalian terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan rapat. Rapat merupakan kegiatan yang sangat penting dan tidak bisa lepas dalam kegiatan berorganisasi. Melalui rapat, solusi pemecahan atas masalah yang dihadapi dapat segera ditemukan. Nah, selain itu, rapat membuat setiap anggota organisasi berpartisipasi aktif dalam menjaga keberlangsungan organisasi. Dan secara umum, rapat dapat dimaknai sebagai pertemuan yang melibatkan banyak orang dalam suatu organisasi untuk membahas suatu masalah. Nah, itulah yang dimaksud dengan rapat. Bila kalian sudah paham, mari kita bahas pembahasan ini lebih lanjut. Nah, berdasarkan penjelasan tentang definisi rapat tadi, maka penyelenggaraan rapat memiliki fungsi untuk memecahkan masalah, untuk menyampaikan informasi, atau juga sebagai forum demokrasi, sebagai alat koordinasi yang baik antara peserta rapat dengan perusahaan, sebagai sarana bernegosiasi, dan sebagai ketentuan hukum. Itulah fungsi rapat. Setelah kita memahami tentang fungsi rapat, sekarang mari kita bahas tentang unsur penyelenggaraan rapat. Penyelenggaraan rapat terdiri atas beberapa unsur. Yang pertama adalah masalah yang dirapatkan. Masalah yang menjadi bahan suatu rapat adalah masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh beberapa orang saja, tetapi diperlukan pihak-pihak tertentu untuk membantu memecahkan masalah dalam rapat tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua, unsur rapat, pemimpin rapat. Pemimpin rapat adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap pelaksanaan suatu rapat. Unsur yang ketiga yaitu peserta rapat adalah semua pihak terkait yang berkepentingan terhadap rapat yang sedang berjalan. Kemudian unsur yang keempat, media pendukung rapat. Media pendukung rapat ini adalah semua fasilitas pendukung yang dibutuhkan dalam suatu rapat. Melalui fasilitas yang tersedia, diharapkan rapat akan berjalan efektif, efisien, dan tertib. Dan yang kelima adalah notulis atau sekretaris. Notulis adalah orang yang bertugas menulis berbagai informasi yang dihasilkan dalam suatu rapat. Nah, catatan informasi yang dihasilkan seorang notulis dikenal dengan istilah notula. Nah, itulah unsur-unsur dari diadakannya sebuah rapat. Semoga dipahami. Nah, kemudian mari kita lanjut dengan pembahasan berikutnya.
Sekarang mari kita bahas tentang jenis-jenis rapat. Rapat terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan beberapa faktor, di antaranya tujuan, sifat, jangka waktu, frekuensi, dan lembaga. Nah, berikut ini penjelasannya. Penyelenggaraan rapat berdasarkan tujuannya kita bagi menjadi 3. Ada rapat penjelasan, rapat pemecahan masalah, dan rapat perundingan. Rapat penjelasan adalah rapat yang dilaksanakan bertujuan memberikan penjelasan kepada para peserta rapat. Nah, dalam rapat ini, peserta tidak hanya dapat mendengarkan instruksi pimpinan rapat, tetapi juga memberikan penjelasan dan mengajukan pertanyaan kepada pemimpin rapat. Kemudian yang kedua, rapat pemecahan masalah adalah rapat yang dilaksanakan dengan bertujuan mencari pemecahan suatu masalah. Dalam rapat ini, peran peserta rapat sangat besar dalam memberikan masukan untuk memecahkan masalah yang didiskusikan di dalam rapat. Kemudian yang ketiga, rapat perundingan adalah rapat yang bertujuan menghindari adanya suatu perselisihan. Melalui rapat ini diharapkan solusi pemecahan yang seimbang dan tidak merugikan salah satu pihak dapat diperoleh. Nah, itulah penyelenggaraan rapat berdasarkan tujuannya. Berikutnya adalah rapat berdasarkan sifatnya. Terbagi menjadi beberapa, di antaranya adalah rapat resmi, yaitu rapat yang dilaksanakan atau diselenggarakan untuk membahas masalah-masalah yang sangat penting dan berlaku peraturan keprotokolan yang mengatur kelancaran jalannya rapat. Peserta yang menghadiri rapat ini merupakan peserta undangan dan wajib mengikuti peraturan-peraturan yang dibuat oleh pihak penyelenggara rapat. Kemudian yang kedua, rapat tidak resmi. Nah, rapat ini adalah rapat yang diadakan tidak berdasarkan perencanaan yang formal. Artinya bahwa rapat ini dilaksanakan bisa dengan tanpa perencanaan terlebih dahulu. Kenapa? Karena mungkin bersifat spontan dan tidak direncanakan. Sehingga jenis rapat ini dapat terjadi setiap saat, kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Yang ketiga adalah rapat terbuka, yaitu rapat yang dapat dihadiri oleh semua anggota dan materi yang dibahas tidak merupakan masalah yang bersifat tidak rahasia. Kemudian yang keempat, rapat tertutup adalah rapat yang dihadiri oleh peserta rapat tertentu saja dan masalah yang dibahas merupakan masalah-masalah yang masih bersifat rahasia. Biasanya, jumlah peserta rapat dibatasi untuk menjaga kerahasiaan materi dan hasil rapat. Nah, itulah penyelenggaraan rapat berdasarkan sifatnya. Semoga dipahami. Kita lanjut pada jenis yang berikut ini. Penyelenggaraan rapat berdasarkan jangka waktunya kita bagi menjadi rapat mingguan, rapat bulanan, rapat semesteran, dan rapat tahunan. Untuk rapat mingguan, biasanya masalah yang dibahas dalam rapat mingguan adalah masalah yang bersifat rutin. Sedangkan dalam rapat bulanan, masalah yang dibahas adalah masalah-masalah yang terjadi dalam organisasi selama 1 bulan terakhir. Kemudian yang ketiga, rapat semesteran adalah masalah-masalah yang dibahas dalam rapat ini adalah masalah yang terjadi dalam organisasi selama 6 bulan terakhir. Dan rapat tahunan, rapat
yang dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. Biasanya, rapat ini merupakan rapat besar yang dihadiri oleh banyak orang, misalnya seluruh anggota organisasi, sehingga memudahkan dalam melakukan evaluasi dan merencanakan program-program untuk 1 tahun ke depan. Nah, itulah rapat berdasarkan jangka waktunya. Rapat berdasarkan frekuensinya kita bagi menjadi 2, ada rapat rutin dan rapat insidental. Pada rapat rutin, masalah yang dibahas biasanya adalah masalah yang terjadi dalam jangka waktu tertentu, misalnya seminggu atau sebulan terakhir. Sedangkan rapat insidental biasanya membahas masalah yang sifatnya penting dan mendadak, sehingga harus segera diselesaikan secara bersama-sama. Nah, itu rapat berdasarkan frekuensinya. Kita lanjut kepada rapat jenis berikut ini. Jenis rapat berdasarkan saluran hubungan dalam organisasi atau lembaga. Kita bagi menjadi 2, ada rapat vertikal dan ada rapat horizontal. Rapat vertikal adalah rapat yang diselenggarakan antara pimpinan dengan para bawahan dalam sebuah organisasi atau perusahaan dalam rangka memberikan informasi tentang berbagai peraturan atau kebijakan pemimpin atau dalam rangka pengambilan keputusan. Dan dalam rapat ini juga para bawahan diberi kesempatan untuk menyampaikan keluhan dan saran mengenai masalah yang mereka alami selama bekerja. Kemudian yang kedua, rapat horizontal, yaitu rapat yang berlangsung antara pejabat atau pegawai yang setingkat. Rapat ini diselenggarakan atas beberapa tujuan. Di antaranya untuk menciptakan koordinasi dan kerjasama yang baik antar unit dalam organisasi. Nah, itulah jenis rapat berdasarkan saluran hubungan dalam organisasi atau lembaga. Dengan demikian, maka pembahasan mengenai jenis-jenis rapat sudah selesai. Mudah-mudahan dipahami oleh kalian semuanya. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang bahasan berikut ini. Syarat menyelenggarakan rapat. Rapat merupakan media komunikasi kelompok yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan mufakat melalui musyawarah pengambilan keputusan. Nah, agar rapat dapat berjalan secara efektif, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, suasana terbuka. Artinya bahwa dalam rapat, setiap peserta rapat harus siap menerima informasi, kritik, dan saran dari pihak manapun, serta memperhatikan berbagai informasi yang disampaikan oleh peserta rapat lainnya. Kemudian yang kedua, partisipasi aktif dari peserta rapat. Artinya bahwa tiap peserta rapat harus berpartisipasi penuh dan aktif terlibat dalam rapat yang sedang berlangsung. Partisipasi dan keaktifan dalam rapat dapat dilakukan melalui beberapa hal. Misalnya, dengan menyampaikan pendapat dan solusi mengenai masalah yang dibahas dalam rapat. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, perdebatan berdasarkan argumentasi. Perdebatan didasarkan pada argumentasi yang logis. Dalam pelaksanaan rapat, hasil yang dicari adalah kebenaran, bukan perselisihan atau peserta rapat yang saling menjatuhkan. Rapat yang baik adalah rapat yang didominasi oleh adu argumentasi logis dan berdasarkan hasil pemikiran panjang, bukan argumentasi yang didasarkan pada emosi semata. Berikutnya, pertanyaan singkat dan jelas. Dalam pelaksanaannya, rapat para peserta
berhak untuk mengajukan pertanyaan apabila ada informasi yang belum jelas. Namun, pertanyaan tersebut harus tepat sasaran dan tidak bertele-tele. Selanjutnya, syarat menyelenggarakan rapat harus demokratis. Artinya bahwa setiap peserta rapat mempunyai hak yang sama dalam hal berpendapat. Hasil rapat akan menjadi keputusan bersama. Syarat menyelenggarakan rapat selanjutnya adalah selalu ada simpulan. Artinya bahwa rapat yang baik harus selesai dengan menghasilkan simpulan atau keputusan bersama. Jika rapat yang dilaksanakan tidak menghasilkan keputusan apapun dan bertele-tele, rapat tersebut menjadi tidak efektif. Kemudian, dalam rapat, syarat yang harus dipenuhi juga bahwa harus ada bimbingan dan pengawasan dari pimpinan. Artinya bahwa pimpinan rapat harus dapat memberikan bimbingan kepada seluruh peserta rapat agar mau berperan aktif dalam pelaksanaan rapat. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah syarat disiplin waktu. Pelaksanaan rapat harus tepat waktu. Rapat harus berjalan sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan. Nah, itulah tadi syarat menyelenggarakan rapat. Mudah untuk dipahaminya, bukan? Kalau begitu, mari kita lanjut dengan pembahasan berikutnya tentang tipe peserta rapat. Tipe peserta rapat. Dalam sebuah penyelenggaraan rapat, orang-orang yang menjadi pesertanya tentu memiliki kepribadian yang berbeda antara satu dan lainnya. Nah, jika dikategorikan atau dikelompok-kelompokkan, perbedaan kepribadian tersebut dapat menghasilkan beberapa tipe peserta rapat sebagai berikut. Yang pertama, tipe pemersatu. Tipe pemersatu ini adalah peserta rapat yang senang mengusahakan persatuan, terlebih saat terjadi bentrokan antar peserta rapat yang mengarah pada perpecahan. Kedua, tipe perantara, yaitu peserta yang memperjelas pendapat peserta lain yang kurang jelas. Tipe ini sangat cakap dalam menangkap arti yang diuraikan para peserta. Ketiga, tipe pendengar, yaitu peserta yang tidak mempunyai sumbangan pikiran dan pendapat. Nah, tipe peserta rapat ini cenderung kurang aktif karena hanya senang menjadi pendengar tanpa memberikan kontribusi yang berarti. Kemudian yang keempat, tipe pemberi semangat. Tipe ini adalah tipe bagi peserta yang senang memberikan semangat dan dorongan kepada peserta rapat lain yang tampil ketika rapat sedang berlangsung. Selanjutnya adalah tipe inisiatif. Tipe inisiatif adalah peserta yang sering memberikan inisiatif atau memprakarsai dimulainya pembahasan dalam rapat. Nah, itu tipe inisiatif. Berikutnya tipe pemberi informasi, yaitu peserta yang memiliki banyak pengetahuan dan informasi sehingga sering membagikan pengetahuannya dalam rapat. Nah, informasi yang diberikan oleh peserta tipe ini umumnya sangat membantu dan berguna dalam memecahkan masalah yang dibahas dalam rapat. Dan yang terakhir adalah tipe penyerang, yaitu peserta yang sering memulai perdebatan dalam rapat dengan menyerang pendapat yang diajukan oleh peserta lain. Nah, itulah tipe peserta rapat. Semoga dipahami penjelasan ini. Dan dengan demikian maka selesailah pembahasan kita pertemuan kali ini mengenai ruang lingkup rapat. Demikianlah pembahasan kita kali ini dengan materi ruang lingkup rapat. Nah,
Anak-anakku, setelah kalian tadi sudah menyimak dan memahami paparan dari video ini, maka tugas selanjutnya adalah coba buatlah sebuah kesimpulan tentang 1. Pengertian rapat, 2. Jenis-jenis rapat, 3. Syarat menyelenggarakan rapat, dan yang keempat, tipe peserta rapat. Nah, tulislah tugas ini di buku dengan cara tulis tangan atau dengan cara diketik dan kirimkan hasil kerja kalian tersebut melalui Google Classroom. Nah, selamat belajar, semoga sukses untuk kalian semuanya. Dengan demikian, maka selesailah pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dari rumah. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.